Nugraha membeli 3 kg jeruk dan 2 kg jambu dan ia harus membayar Rp16.000 sedangkan Dewi membeli 6 kg mangga dan 1 kg jambu dengan harga Rp26.000. Berapakah harga 10 kg jeruk dan 5 kg? Rp30.000, Rp32.000, Rp40.000, Rp50.000. Jika besar sudut A adalah 70 derajat maka besar sudut E adalah derajat 90, 100, 110, 120. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Mempunyai diagonal yang saling tegak lurus. Mempunyai sudut siku-siku. Mempunyai dua pasang sisi sejajar. Mempunyai sepasang sudut sama besar. Dari sifat-sifat di atas yang merupakan sifat layang-layang adalah 1, 2, 3 1, 3, 4 1, 3, 5 1, 2, 5. Hasil pencerminan terhadap garis X dari bangun di bawah ini adalah XA B C D. Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam, sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dengan Blora adalah 125 km dan mereka berangkat pada pukul 7 maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Pukul 8. Pukul 8.15. Pukul 8.25. Pukul 8.30. Data nilai siswa kelas 6 berturut-turut adalah 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Dari data tersebut berapakah mediannya? 8. 7,5. 7. 6,5. Bus Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar. Di halte pertama turun 4 orang, di halte kedua naik 2 orang sampai di pasar ternyata ada 15 orang. Berapa banyak penumpang yang naik pada terminal? 17, 15, 13, 11. Suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120 m2. Panjang lapangan tersebut adalah 12 m, berapakah kelilingnya? 22 m, 24 m, 42 m, 44 m. Suku keempat dan suku ke-9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 110 dan 150. Suku ke-30 barisan tersebut adalah 308, 318, 326, 344, 2, 3, 2, 3D4, 3. Menerapkan pengetahuan, konseptual, prosedural, dan keterkaitannya dalam konteks materi geometri. Dari barisan geometri diketahui bahwa U34 dan U9 256, maka tentukan U12. A 2048. C. 2047. B. 2049. D. 2046. Menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitannya dalam konteks materi pengukuran. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7.20 sampai dengan pukul 7.50 dengan debit air 10 liter menit. Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? 3.000 liter, 300 liter, 30 liter, 30.000 liter. Menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitannya dalam konteks materi statistika. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 6,50. Ketika nilai satu orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 6,70. Nilai siswa yang ditambahkan adalah 9,10.
B. 8,10 7,10 6,10 Menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitannya dalam konteks materi logika, penalaran matematika. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan lingkarannya Jakarta Ibu Kota RI? Jakarta bukan Ibu Kota RI. Jakarta adalah Ibu Kota RI. Benar bahwa Jakarta Ibu Kota Jakarta. Benar bahwa Jakarta bukan Ibu Kota dari RI. Menentukan alat peraga dalam pembelajaran bilangan. Bu Ani ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 tentang nilai tempat suatu bilangan. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, media yang tepat digunakan Bu Ani dalam pembelajaran tersebut adalah kartu bilangan, blok DNS, loncat kata, papan berpaku. Mengklasifikasikan alat peraga dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Pak Arif ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan meter. Alat peraga yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik adalah pita garis bilangan, mistar, tangga garis, blok DNS, mistar, pita garis bilangan C, mistar, uang logam, blok DNS. D. Tangga garis, blok DNS, tangga garis. Menentukan alat ukur dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Ketidakpastian yang ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Jika kita menggunakan mistar atau penggaris, maka ketidakpastiannya adalah sama dengan 0,05 cm C, 0,1 cm, 0,01 cm D, 1 cm. Memecahkan pembelajaran IPS SD, diberikan kasus dalam pembelajaran, peserta dapat menyimpulkan pembelajaran dalam kasus tersebut. Bu Fitri adalah guru SD Negeri 2 Sukamakmur, mengajar di kelas beliau memberikan pelajaran IPS dengan materi, menceritakan pengalaman diri. Sebelum memulai pelajaran, anak berbaris di depan kelas, kemudian diperiksa kebersihannya, terutama kuku tangan dan telinga, sambil diperiksa anak masuk ke dalam kelas satu persatu. Anak-anak diajak berdoa dan kemudian mengucapkan salam. Sebelum memberikan materi, memberi motivasi kepada anak, saya bertanya, siapa tadi yang tidak mandi? Anak-anak terdiam. Mari kita nyanyikan lagu bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu, membersihkan tempat tidurku. Kesimpulan dari pembelajaran IPS yang dilakukan Bu Fitri adalah guru kurang memotivasi anak dalam pembelajaran. Guru mengajak siswa bernyanyi untuk memotivasi anak. Anak-anak hanya diam saja saat diberi pertanyaan dalam pembelajaran karena guru kurang memotivasi anak. Guru memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran. Menegaskan fokus utama kajian pembelajaran IPS di SD, diberikan kasus contoh hari Selasa, saat pelajaran IPS Pak Sunarto akan memberikan materi pada anak-anak tentang silsilah keluarga. Waktu pelajaran adalah 2x35 menit. Setelah mengutarakan tujuan yang akan dibahas hari ini, Pak Sunarto mengajukan pertanyaan pada para siswa untuk mengawali pelajaran. Anak-anak tentunya kalian mempunyai keluarga di rumah kan? Iya Pak, punya. Jawab semua siswa serentak. Coba kalian sebutkan siapa saja yang di rumah kalian yang masuk dalam anggota keluarga. Ada ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, jawab para siswa bersahut-sahutan. Kemudian Pak Sunarto menempelkan bagan dan foto silsilah keluarga. Anak-anak mengamati sambil menyimak penjelasan dari Pak Sunarto. Sesekali Pak Sunarto melemparkan pertanyaan kepada siswa dan pertanyaan dijawab dengan benar. Pak Sunarto mengakhiri penjelasan dengan memberikan pertanyaan pada siswa, apakah kalian sudah mengerti semua tentang silsilah keluarga yang sudah Bapak jelaskan? Tanya Pak Sunarto. Sudah Pak, jawab anak-anak serentak. Kalau masih ada yang kurang jelas atau bingung, anak-anak boleh bertanya. Tiada ada Pak, jawab anak-anak lagi secara serentak. Pak Sunarto memberikan tugas kepada siswa agar dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Sunarto yakin, pasti nilai anak-anak memuaskan karena anak-anak berhasil menjawab pertanyaan yang tadi dilemparkan.
Tugas yang diberikan juga sama dengan tugas yang dijelaskan Pak Sunarto, hanya saja diganti nama pada bagan silsilah keluarga. Setelah semuanya selesai, pekerjaan dikumpulkan dan setelah dikoreksi ternyata hasilnya mengecewakan, hampir 60% siswa mendapatkan nilai hasil evaluasinya di bawah rata-rata. Apa kelemahan pembelajaran yang dilakukan Pak Sunarto, kecuali pemakaian metode pembelajaran terkesan masih bersifat konvensional, ceramah dan penugasan. Alat peraga kurang lengkap sehingga membingungkan siswa. Penyampaian materi kurang jelas. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Membedakan pengertian IPS dan ilmu sosial. Apa perbedaan antara ilmu sosial, IIS, dengan ilmu pengetahuan sosial, IPS, dilihat dari tujuannya, purposes. Ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu pengetahuan sosial mengarah pada penanaman behavior, attitude, skill, dan knowledge. Ilmu pengetahuan sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu sosial mengarah pada penanaman behavior, attitude, skill, dan knowledge. Ilmu sosial adalah bersifat disipliner sesuai dengan kehidupan yang menjadi objek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing, sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat intens disipliner. Ilmu sosial, IIS, diberikan di tingkat perguruan tinggi, universitas, sedang ilmu pengetahuan sosial, IPS, diberikan di tingkat sekolah.